Assalamualaikum. Halo semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat mendengarkan baca buku. Sebelum itu, ingat untuk klik tombol subscribe dan like jika kamu suka dan dislike jika kamu tidak suka. Tinggalkan komentarmu untuk perbaikan konten-konten berikutnya dan selamat mendengarkan. Chicken Soup for the Soul. Kekuatan memaafkan. 101 kisah tentang mengikhlaskan untuk membuat hidup lebih baik. Ditulis oleh Amy Newmark dan Anthony Anderson. Diterbitkan oleh Gramedia tahun 2019. Bagian 1. Berbagai pelajaran dari memaafkan ayah. Sebuah kutipan dari Desmond Tutu. Memaafkan itu seperti ini. Sebuah ruangan bisa menjadi gelap karena kau telah menutup jendela. Kau telah menutup tirai. Tetapi di luar matahari sedang bersinar. Di luar udara sangat segar. Untuk mendapat udara segar itu, kau harus bangun, lalu membuka jendela dan membuka tirai. Kisah pertama. Kisah Anthony Anderson. Memaafkan bagiku dan Robert. Sebuah kutipan dari Mary de Rabutin-Chantal, Marquise de Sèvres. Kita tidak bisa menghancurkan hubungan keluarga. Terkadang rantai kita agak terenggang, tetapi tidak pernah patah. Ibuku masih siswa SMA ketika dia bertemu ayah kandungku, Robert Anthony Anderson, yang 8 tahun lebih tua darinya. Meski relasi mereka hanya singkat, kurang dari setahun, Robert sudah menghilang dari hidupnya ketika aku dilahirkan. Jangan salah, aku punya seorang ayah. Namanya Sterling Bowman. Pria inilah yang kusebut sebagai ayah sampai dia meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Dia menikah dengan ibuku ketika aku masih bayi. Ayah membesarkanku, melindungiku, dan menghiburku ketika Robert melanggar janjinya. Aku ingat akan suatu saat ketika aku masih kecil dan dengan penuh semangat menunggu kedatangan Robert di rumahku. Aku sangat gembira karena hari itu adalah ulang tahunku dan Robert telah menjanjikan sepeda baru. Hari itu datang dan pergi, tetapi tidak ada Robert. Aku telah membuka semua kado dari keluargaku, tetapi masih menunggu satu kado terakhir. Aku lari ke depan rumah setiap kali mendengar mobil yang lewat. Menduga itu adalah Robert. Robert tidak pernah datang. Lebih larut di malam itu, ayah menggenggam tanganku dan membimbingku ke garasi. Membukanya, dan aku terkejut melihat sebuah sepeda baru di sana. Sepeda yang dibeli oleh ayah karena dia tahu Robert tidak akan muncul. Ini bukan pertama kalinya Robert mengecewakanku. Meski ibu telah menikah dengan ayah, dia selalu memelihara relasi yang baik dengan Robert dengan harapan dia akan memiliki relasi denganku. Entah kenapa, relasi Robert dengan ibuku tidak pernah meluas kepadaku. Aku ingat ketika aku berusia sekitar 11 tahun, ibu mengantarku ke rumah nenek Elsie. Dia adalah ibu Robert. Aku diantar ke sana 3 Sabtu berturut-turut dengan harapan Robert mau datang untuk mengunjungiku. Aku berada di rumah nenek sepanjang siang sampai larut malam. Duduk di rumah yang dipenuhi orang asing, menunggu. Kunjungan itu tidak pernah tiba. Lalu ibu menjemput dan bertanya, "Apa dia muncul?" Dan jawabanku selalu, "Tidak." Pada kunjungan terakhir, ibu melihat kepedihan dan kekecewaan di wajahku dan berkata, "Kau tidak harus kembali ke sana jika kau tidak menginginkannya." Aku tidak pernah kembali ke sana. Aku tidak pernah merasakan kekosongan yang perlu kuisi. Bagaimanapun aku punya ibu, ayah, kakak, dan adik.
Jadi aku tidak benar-benar membutuhkan atau menginginkan Robert di dalam hidupku. Dengan jujur, aku bisa berkata bahwa aku tidak pernah memendam perasaan benci atau marah kepada Robert, terutama karena aku tidak mengenalnya. Kemudian pada suatu hari, aku sungguh-sungguh memerlukan bantuan. Aku terlambat membayar cicilan mobil dan mobilku diambil alih. Ayah sedang memberiku cinta yang keras dan mengajarkan pelajaran tanggung jawab. Jadi aku tidak bisa meminta uang kepadanya untuk membayar cicilan. Tinggal Robert yang bisa ditelepon. Aku tidak pernah meminta apapun darinya, jadi aku yakin kali ini dia akan mau membantuku. Pada saat itu, aku berusia 20-an dan Robert telah menunjukkan bahwa dia ingin menjadi bagian dari hidupku. Aku menelepon dan dengan rinci menjelaskan apa yang terjadi. Di akhir minggu, setelah gajian, aku akan mempunyai cukup uang untuk membayar cicilan yang terlambat dan biaya ambil alih, tetapi tidak cukup untuk membayar denda. Aku juga bekerja dan punya penghasilan, tetapi saat itu aku berada di tengah-tengah masa gajian. Itulah sebabnya aku memerlukan bantuannya. Denda itu hampir sebesar $300. Aku bukan meminta uang, aku hanya meminta pinjaman yang akan kulunasi dalam 5 hari. Jawabannya adalah, maaf, aku tidak bisa membantumu. Dia tidak pernah memberi alasan mengapa dia tidak bisa membantuku. Jadi aku berkata, no problem, dan menutup telepon, dan tidak pernah ingin bicara lagi dengan Robert. Peristiwa itu tidak pernah bisa kuterima, dan bertahun-tahun kemudian, situasinya menjadi semakin parah ketika aku mulai bekerja sebagai aktor. Tiba-tiba saja aku adalah putranya. Sekarang, dia ingin mempunyai relasi denganku setelah absen selama 25 tahun pertama hidupku. Dia mengoceh tentang diriku kepada teman-temannya maupun orang asing. Aku sering bertanya-tanya, bagaimana seorang pria yang tidak pernah menggendongku ketika aku masih bayi, tidak pernah menghapus air mataku, atau meluangkan waktu denganku bisa mengaku-ngaku seperti itu. Ibu selalu bergurau dengan Robert tentang janji sepedanya kepadaku. Dia berkata kepada Robert, "Mengapa kau tidak belikan saja sepeda untuknya?" Entah mengapa Robert tidak pernah melakukannya, tetapi dia membelikan sepeda untuk putraku. Dan ini ironis karena dia tidak punya relasi dengan putraku yang berusia 8 tahun. Kalau saja dia mau mendengarkan ibuku, aku akan mau membuka pintu untuk berbincang dengannya tentang bagaimana kita akan memulai relasi dan kemana arah kita sesudah ini. Selama bertahun-tahun, Robert menelepon dan kami membicarakan hal-hal yang superficial karena hanya itu yang dia ketahui tentang diriku. Dia tidak pernah berusaha mengenalku, begitu pula aku tidak berusaha mengenalnya sampai suatu hari ketika ibu menelepon dan memberitahu bahwa Robert sakit dan ingin bertemu denganku. Aku pikir itu hanya flu. Bagaimana juga saat itu sedang musim flu. Tetapi 2 hari kemudian ibu menelepon lagi dan mengatakan bahwa Robert menderita kanker hati dan ingin bicara. Aku bergegas untuk akhirnya bicara dengan ayah yang tidak pernah kumiliki. Kurasa aku melakukannya karena aku telah kehilangan ayahku setahun sebelumnya. Kami berbicara selama lebih dari 3 jam. Kami berbicara tentang segala sesuatu, tetapi terutama tentang relasi kami. Kami berdua sepakat bahwa akhirnya sudah tiba waktunya untuk mengubur masa lalu dan melangkah maju sebagai ayah dan putra. Pada akhirnya, dia mengucapkan 4 kata kecil yang telah kutunggu selama hidupku. Maafkan aku mencintaimu. Itu membuat air mataku berlinang. Aku mengulang kata-kata itu kepadanya. Kami berpelukan dan mengakhiri malam itu.
Aku melihat kebahagiaan di matanya. Aku memberitahu bahwa aku akan kembali menemuinya pada hari Sabtu. Saat itu Kamis malam, dalam perjalanan pulang, ibu mengabariku bahwa Robert sudah dalam tahap akhir penyakitnya dan perawat penyakit terminal akan mengunjunginya keesokan hari. Itu sebabnya kami akan bertemu lagi pada hari Sabtu. Aku pikir ini tidak mungkin. Aku punya begitu banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Aku yakin Robert juga mempunyai begitu banyak pertanyaan untukku. Ketika aku kembali ke rumah ayahku pada hari Sabtu, dia tampak seakan-akan menua 15 tahun dalam 2 hari. Dia mengenakan masker oksigen dan mendapatkan infus morfin. Dia tidak merespon dan pupilnya melebar. Aku duduk bersamanya sepanjang siang dan malam, hanya bicara tentang hidupku, istri, dan anak-anakku kepadanya. Aku memberitahu bahwa anak-anakku ada di sana, tetapi mereka tidak ingin mengganggunya pada saat ini. Jadi kami kembali esok pagi. Aku membungkukkan tubuh, mencium dahinya, dan berbisik di telinganya bahwa aku mencintainya. Dan itu mengirim suatu gelombang kejutan ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya pada hari itu, dia mampu mengumamkan kata-kata. Meski kata-kata itu lemah dan tak jelas, aku bisa mendengarnya dengan keras dan jelas. Aku mencintaimu, nak. Aku pulang bersama keluargaku, hanya untuk mendapat telepon di tengah malam bahwa ayahku telah berpulang. Relasi kami adalah kekeliruan terakhir yang ingin diperbaiki ayahku sebelum berpulang. Aku percaya dia bertahan sekadar cukup lama agar bisa melakukannya. Malam itu aku memaafkannya dan dia memaafkanku. Kami telah membersihkan arena kami dan aku siap memulai dari awal. Tetapi sayangnya kami kehabisan waktu. Malam itu aku tidur dengan damai karena aku tahu aku telah bisa membebaskan ayahku dari beban perasaan bersalah dan dia telah membebaskan aku dari beban kemarahanku kepadanya. Dia telah menerima dan memaafkanku untuk kesalahan-kesalahanku, begitu pula sebaliknya. Aku telah belajar banyak dari pengalaman itu. Aku belajar bahwa hidup ini singkat, jadi kita perlu hidup dan mencintai di saat kini. Dan begitulah sekarang aku menjalani hidupku. Aku tidak lagi menggenggam negativitas dan kepedihan. Aku mengatakan perasaanku kepada orang-orang yang kukasihi dan teman-temanku. Aku mengirim bunga kepada mereka untuk dicium dan dinikmati semasa mereka masih hidup. Nasihat yang akan kuberikan kepada setiap orang adalah, kau selalu bisa mengambil prakarsa pertama. Kau selalu bisa menjulurkan ranting, terlepas dari apakah kau merasa itu adalah tanggung jawabmu atau bukan. Dan kau selalu bisa menjadi orang yang dimaafkan ketika Anda memaafkan.